hasil penginderaan Jawa itu macam-macam ya. Di situ ada citra foto, ada citra foto berbeda lagi. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah citra. Interpretasi citra itu oke, yang mirip Krisdayanti di secara singkat interpretasi citra tadi apa? Kegiatan penafsiran mengidentifikasi dan mengenali objek hasil terbuat citra, kemudian menilai arti penting objek tersebut atau menafsir. Berarti interpretasi citra adalah kegiatan menafsirkan citra. Bener-bener pikiran produk orang kecil cilik sebenarnya gambar apa? Berarti menarik. Masih sekarang biru-biru. Oh, gambar oke, interpretasi citra. Di dalam menafsirkan citra itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembarangan. Harus memakai unsur-unsur interpretasi. Unsur interpretasi ada berapa? Kemarin keluar dalam ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 10, bebas, semuanya benar tergantung bukunya ya. Simpan ingkang sampun hafal. Nah, sudah yang bisa lebih dari saya. Ya, itu ya. Baca dalam hati, ingat-ingat ya. Ingat-ingat, baca dalam hati, ingat-ingat. Ingat-ingat, minimal diingat sampai UN. Ya, kamu jarang tanya. Maksimal diingat sampai mati. Dulu ilmu. Oh, soalnya biar anak keluarga itu, kalau dia jadi bapak dan ibu saya interpretasi citra. Jadi itu terus itu kita besok kita kembali ke jalan yang benar. Yang berikutnya adalah setelah interpretasi citra yang ada di bukumu. Nah, penginderaan Jawa itu bisa dimanfaatkan untuk bidang meteorologi dan klimatologi, tidak? Bisa dimanfaatkan untuk bidang pertanian? Bisa. Contohnya apa? Oke, itu kok. Bilang semua apa? Daya. Nah, setelah Anda mengetahui pengertian pengendaraan jauh itu apa, komponennya apa saja untuk bisa nginceng tadi, terus hasil incengan atau potretan tadi berupa citra kemudian kita serkan. Setelah ditafsirkan, berikutnya adalah dimanfaatkan. Berikut ini akan saya kasih contoh-contoh. Nah, di situ adalah contoh dari penginderaan produk dari penginderaan Jawa itu salah satunya adalah ini. Kemudian salah biaya.
Nah ini kebetulan juga saya ini salah buahnya ini dapat dari nah ini nek HP mau bukan HP nyimpen ininya nah itu kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi produk yang lain dari pemikiran jauh ini sebenarnya bukan gambar saya. Nah ini salah satu produk dari pemikiran jauh ini yang citra satelit. Kemudian dibuat pada yang dibuat dari Indonesia. Mempresentasikan tentang gereja di mana sudah dijelaskan oleh Bapak Wahid. Jadi kita membuat peta konsep, kelompok kita membuat peta konsep yang pertama ada pengertian gereja, komponen gereja, citra gereja, interpretasi citra dan manfaat gereja. Kita masuk yang pertama pengertian gereja. Pengertian gereja adalah suatu ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tanpa kontak langsung dengan bumi dengan menggunakan alat atau sensor. Kalian pasti sudah tahu pengertian gereja. Yang kedua adalah komponen gereja, di mana menurut kami ada 5. Yang pertama sumber tenaga, atmosfer, sensor, objek, dan pengguna. Pengertian sumber tenaga adalah apa ya, sumber tenaga? Maksudnya yang itu loh, tenaganya untuk pengindaan jauh ada sistem aktif dan sistem pasif. Yang sistem aktif adalah buatan manusia itu sendiri dan sistem pasif adalah sinar matahari. Yang kedua di atmosfer adalah lapisan bumi, di mana atmosfer jika atmosfernya itu gelap maka objek yang dikandalkan gambarnya rola gambarnya itu gelap. Kalau atmosfernya terang berarti gambarnya jelas lebih terlihat. Yang ketiga ada sensor. Sensor adalah alat sensor dari bahasa ya, maksudnya itu alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau mengambil objek. Yang keempat ada objek adalah objeknya yang diambil untuk pengindaan jauh. Dan yang kelima adalah pengguna, kita sendiri yang menggunakannya. Yang ketiga ada citra gereja, ada citra
foto dan citra non foto. Citra foto bisa dinamakan citra foto udara karena menggunakan foto udara, dan citra non foto adalah citra satelit itu sendiri. Yang keempat adalah interpretasi citra. Interpretasi citra ada 10 unsur. Yang pertama skala, bentuk, ukuran, pola, bayangan, tekstur, rona dan warna, situs, asosiasi dan konvergensi. Semua itu pengertiannya akan dijelaskan oleh Alvin dan Natasha Wijaya sebagai rekan saya. Yang pertama adalah skala, silakan Alvin. Skala adalah Mohon diperhatikan. pusat skala sebagai dari bentuk konfigurasi rata-rata dari sebuah objek, misalnya sekolah, bentuk R. Ukuran adalah ukuran meliputi panjang, lebar, volume, tinggi dan luas. Pola adalah kecenderungan bentuk suatu objek, misalnya pola aliran sungai. Rona dan warna adalah tingkat kecerdasan dan kegelapan suatu objek. Nah, tekstur adalah frekuensi perubahan zona pada citra, misalnya hitam teksturnya dapat, bukan sedang dan halus. Bayangan adalah arah bayangan Yang pertama yaitu tenaga. Tenaga dibagi menjadi dua, aktif dan pasif. Aktif seperti buatan manusia seperti lampu dan lain-lain. Kalau yang pasif adalah yang ada yaitu sinar matahari. Yang kedua yaitu objek. Yang ketiga adalah sensor. Yang keempat adalah wahana. Wahana adalah kendaraan yang membawa sensor. Yang kelima yaitu citra. Citra atau keluaran dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non foto. Yang ketiga kita akan mempelajari interpretasi citra, dibagi menjadi 10. Yang pertama yaitu rona dan warna. Rona adalah tingkat kejelasan atau kegelapan atau kecerahan warna. Yang kedua adalah skala, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs, asosiasi, konvergensi. Manfaat indera memiliki banyak manfaat sekali. Di antaranya adalah untuk bidang meteorologi, hidrologi, oceanografi, geologi, dan geoteknologi dan pertahanan. Selanjutnya kami akan buka pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Tadi kan sistemnya ada itu Pertama deteksi atau identifikasi, pengenalan, terus keempat analisis, diskusi atau klasifikasi, terus idealisasi. Menurut pendapat saya bahwa seperti yang ditayangkan meliputi tenaga, objek, sensor, wahana, atau dan citra. Untuk tenaga alami disebut sistem pasif berupa sinar matahari dan buatan manusia disebut sistem aktif.
Objeknya yaitu mengikuti atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan litosfer. Sensor yaitu suatu alat perekam yang terdiri dari dua jenis, yaitu sensor fotografik dan sensor elektromagnetik. Wahana yaitu kendaraan yang dipakai untuk membawa sensor. Contohnya balon udara, helikopter, pesawat terbang, dan satelit. Citra adalah objek yang terekam oleh seni lensa kamera atau yang tampak langsung pada hasil cetakan. Citra penginderaan jauh terdiri dari dua, yaitu citra foto dan citra non foto. Interpretasi citra terdiri dari hitungan itu tentang tata gelaran sama pertanahan itu berbeda. Kalau tata gelaran itu penggunaan lahan tanah digunakan untuk tertentu, digunakan untuk sekolahan, digunakan untuk pertanian dan seperti itu. Itu berarti di foto di sini ini digunakan untuk industri, di sini digunakan untuk pangan, di sini untuk taman rekreasi seperti itu. Itu saja. Terus kita mencoba refleksi di akhir pelajaran ini. Hari ini kita semua sudah belajar apa? Biar refleksinya sama. Yang menjelaskan pengertian pengendara jauh semuanya bisa? Bisa. Kemudian yang kedua, ya, mendeskripsikan komponen pengendara jauh semuanya bisa? Yang ketiga, citra dan manfaat ya. Oke, semuanya merefleksi kita hari ini sudah mempelajari itu dan bisa ya. Oke, tidak ada ya yang tadi merefleksi di akhir pembelajaran masih terngiang-ngiang boyband yang tiga tadi ya. Takut sekali ya, itu eksamennya saja. Oke, terakhir sekali ini ada beberapa pertanyaan dengan kehadiran guru SMA Juwana